Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatul Hasanah. Saya dari kelompok 6 mau menjelaskan tentang sistem fiskal. Sistem fiskal yakni kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dananya dan membelanjakan dana tersebut untuk melaksanakan pembangunan, atau dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Ada dua akibat kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan ekspansif, dan yang kedua, kebijakan kontraktif. Yang pertama, kebijakan ekspansif adalah untuk memperbesar dan mendorong kegiatan ekonomi sehingga masalah-masalah yang dihadapi dalam perekonomian dapat diatasi. Dan yang kedua, kebijakan kontraktif. Kebijakan yang bersifat kontraktif bertujuan untuk menurunkan dan memperlambat kegiatan ekonomi. Kebijakan kontraktif ini biasanya dilakukan pada saat perekonomi mengalami overheating atau overemployment. Nah, adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalangkan dana atau menggalangkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut. Nah, tujuan kebijakan fiskal yang pertama yakni untuk meningkatkan laju investasi. Yang kedua untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Yang ketiga untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Yang kelima, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Yang selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama, fungsi otoritas. Apa yang dimaksud dengan fungsi otoritas? Yakni anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ini adalah fungsi perencanaan. Yang selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, yakni fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima yakni fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran negara untuk memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, yang terakhir fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan akan diteruskan dengan pemateri yang kedua. Silakan pemateri yang kedua. Oke, di sini saya dengan Rinawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nafisatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam komponen kebijakan fiskal. Macam-macam komponen kebijakan fiskal sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan, yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengelolaan utang dan surplus. Yang pertama tadi kebijakan perpajakan. Nah, pemerintah mendapat pemasukan dari pajak secara langsung dan tidak langsung. Melalui kebijakan fiskalnya, pemerintah bertujuan untuk menjaga sebanyak mungkin pajak progresif. Nah, keputusan
Keputusan pemerintah tentang perpajakan tersebut sangatlah penting bagi ekonomi karena disebabkan oleh dua alasan. Alasan yang pertama yaitu tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya akan mengurangi daya beli orang dan akan menyebabkan penurunan investasi dan produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya akan membuat orang-orang membelanjakan uangnya dan ini akan menyebabkan inflasi. Nah, dengan demikian pemerintah harus membuat keseimbangan dan menerapkan tarif pajak yang benar-benar untuk ekonomi agar perjalanan ekonomi itu tadi bisa seimbang. Komponen yang nomor 2 yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran pemerintah ini sangatlah berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Karena apa? Karena pengeluaran ini dilakukan pada bidang-bidang pembangunan seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Itulah komponen yang kedua. Komponen yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Tingkat optimal investasi domestik maupun asing diperlakukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, arus modal internasional telah meningkat secara dramatis dan telah menjadi alat untuk mengintegrasikan ekonomi domestik dengan ekonomi global. Itulah komponen yang nomor 3. Selanjutnya, komponen yang nomor 4 yaitu pengelolaan utang atau surplus. Jika pemerintah menerima lebih dari yang telah dihabiskan, maka itu dinamakan surplus. Namun, jika pemerintah membelanjakan lebih dari apa yang telah didapatkan, maka itu disebut defisit. Nah, untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah harus meminjam uang dari sumber domestik atau asing. Opsi lain yang dapat diambil adalah mencetak uang untuk pembiayaan defisit tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan uang pusat dan daerah. Hubungan uang pusat dan daerah yaitu kedua-duanya kucuran dana itu turun dari atasan atau dari pusat. Keduanya pula diatur secara sentral, hanya saja di dalam otonomi daerah itu biasanya bisa diatur sendiri. Lalu pengaturan relasi keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan melalui dana perimbangan, yang mana dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah agar tidak tertinggal di dalam bidang pembangunan untuk mempergiat aktivitas dan kreativitas perekonomian masyarakat daerah yang berbasis pada potensi yang mana dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, itulah hubungan uang pusat dan daerah. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.